Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Putri Mahen, kamu datang lebih awal hari ini. Kamu terlihat lebih kurus. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Bia. Haruskah aku memijat kepalamu? Kamu menggunakan pikiranmu sepanjang hari. Lihat, dia juga butuh istirahat. Bia, beritahu aku, apakah dia urusan makan atau minum sesuatu? Tidak. Dia tidak makan sedikit pun. Dia hanya menangis dan menangis. Maryam berbicara dengannya dan membuatnya berhenti menangis. Dia telah dibuat sangat menderita. Terima kasih Tuhan bahwa orang tuanya menunjukkan keberanian dan hidupnya terselamatkan. Gadis malang itu bahkan tidak mengatakan apapun. Dia adalah gadis yang sangat lugu. Saya tidak tahu bagaimana para tiran itu menyeberang ke arahnya. Semoga Tuhan melindungi kita dari orang-orang seperti itu. Waktunya tidak lama lagi. Ketika saya akan menyeret para tiran ini ke pengadilan satu persatu. Dan membawa mereka ke tujuan mereka. Semoga Tuhan memberimu keberanian, gadisku. Tuhan telah menjadikan Anda penopang bagi banyak wanita. Bias, tolong beritahu juru masak untuk menghangatkan makanan. Atur mejanya maka aku akan membawanya. Oke. Saya akan memberitahunya untuk menyiapkan meja yang Anda minta dia datang. Papa membawakanku ini di hari ulang tahunku, enak kan? Kamu ada di mana? Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang kamu lakukan? Saya menunjukkan mainan saya kepada Bibi Urosa. Wow. Itu artinya kamu mempunyai persahabatan sekarang. Ya, itu terjadi. Dengar, aku sudah bicara dengan ibu dan ayahmu. Semuanya baik-baik saja. Kamu akan segera bertemu mereka, insya Allah. Mereka juga sangat merindukanmu. Saya tahu itu. Kami tidak bisa menjadi keluargamu. Tapi saya berjanji kepada Anda bahwa Anda tidak akan kekurangan apapun di sini. Dan insya Allah kamu akan segera pulang ke rumahmu. Baiklah. Oke, sekarang. Ayo makan makanan. Oke. Ayo. Hei kau. Saya percaya bahwa Anda akan datang. Itu tidak baik, Ashar. Kenapa kamu membalas emailku secara emosional dengan marah padaku? Pemerasan. Itu adalah tuduhan yang besar. Saya tidak memeras Anda. Aku hanya membuatmu merasakan kebutuhanku. Membutuhkan. Kata-kataku ini, mereka bodoh. Mereka membuat kesalahan. Saya ingin mengatakan cinta dan saya mengatakan kebutuhan saya. Tahukah kamu, aku cepat. Apakah aku menyetir?
Jika saya mengalami kecelakaan dan saya akan mati saat itu, Kamu akan menjadi abadi. apa maksudmu? Tidakkah kamu mendengarkan? Orang yang mencintai mereka tidak pernah mati. Mereka hanya menjadi abadi. Karena cinta mereka membuat mereka tetap hidup. Kamu punya jawaban untuk semuanya. Dan itu seharusnya ada di sana. Ketika kamu datang ke hadapanku, saya melihat semua jawaban saya. Salam Paman. Reporter itu pergi ke rumah Heru. Dia juga mengambil makanan untuk mereka di luar perintahmu. Oke. Tuan, saya masih berpikir. Reporter itu berada di balik hilangnya Urusa. Siapa lagi yang berani mengangkat kepala di hadapanmu? Saya pikir saya harus berurusan dengan reporter ini. Anda memerintahkan kami, Tuan. Saya bisa memasukkannya ke dalam karung dan melemparkannya. Tidak. Saya hanya ingin tahu itu. Di mana Urusa? Di mana Urusa? Kita bisa membawanya ke sini. Setelah dipukul, dia akan mengatakan segalanya. Anda perlu memutuskan. Aku juga marah padanya. Semua orang berbicara di Mahdumabat bahwa seorang gadis kecil menipu tuan muda. Hentikan omong kosong ini. Tidak sopan. Apakah ada yang berani bahwa mereka dapat menipu saya? Saya akan menikahinya di depan seluruh Mahdumabat. Semua orang akan melihat. Kamu akan melihatnya juga. Tuan, saya sudah tahu. Aku sedang berbicara tentang orang-orang. Kenapa kamu berdiri? Pergi. Mengawasi rumah Heru. Beritahu kami jika ada yang datang ke sana. Model. Ya, Tuan. Saya ingin Urusa. Aku menginginkannya bagaimanapun caranya. Ayah sayang. Aku sudah lama ingin berbicara denganmu sejak aku kembali. Dan kamu tidak berbicara denganku. Saya pikir Anda melakukan ini dengan sengaja. Setidaknya beritahu aku, apa masalahnya? Apakah semua baik-baik saja? Siapa yang bilang padamu bahwa aku tidak ingin berbicara denganmu? Memberitahu, kamu adalah putriku yang cantik. Kamu adalah bagian hatiku. Kamulah hidupku. Dengan siapa aku akan bicara kalau bukan kamu? Tapi putriku, kursi spiritual ini, ia mempunyai tanggung jawab yang besar. Itu ada di pundak ayahmu. Ayah sayang. Apa yang kamu katakan itu benar. Tetapi, juga menjawab apa yang saya katakan. Kenapa kamu meneleponku kembali? Pertanyaan apa ini? Kamulah keindahan rumah ini? Ketika kamu tidak di sini, rumah ini terasa angker. Sekarang kamu telah datang ke sini. Rasanya rumah ini indah kembali. Tetapi, pendidikan saya. Itu dia putriku, kamu banyak belajar. Sekarang kamu harus istirahat. Ayah sayang. Semua kerja kerasku akan sia-sia. Tolong, izinkan saya hanya untuk 2-3 bulan. Maka aku akan kembali. Anda ingin belajar di universitas itu, di mana hamba-hamba kami juga belajar. Kamu sudah gila. Apa kehormatan kita akan tersisa? Kapan kita akan duduk bersama para pelayan kita? Saudara laki-laki, tidak ada manusia yang lebih unggul atau lebih rendah. Semua pria adalah sama. Lihat ayah sayang. Lihat, inilah yang dia pelajari di kota, bahwa kita setara dengan hamba-hamba kita. Cukup sudah cukup. Tidak perlu belajar. Kamu tidak akan pergi ke kota, kamu akan tinggal di sini. Cukup. Aneh. Duduk saja. Duduk di sana. Ayah sayang,
Apakah kamu mendengarkan apa yang saudara katakan? Anda mengizinkan saya mendapatkan pendidikan. Lalu bagaimana kakak bisa menghentikanku sekarang? Tapi putriku, aku mengizinkanmu untuk kebahagiaanmu. Sekarang saya pikir Anda telah belajar banyak. Sekarang tinggalkan pendidikanmu demi kebahagiaan ayahmu. Ayah sayang, tapi itu juga merupakan kebahagiaanku. Ini hanya masalah 2 bulan. Maka saya harus datang ke sini dan hidup. Kenapa kamu akan tinggal di sini? Anak perempuan ibarat tamu di rumah ayahnya. Mereka harus pergi suatu hari nanti. Dan sekarang hari itu tidak lama lagi. Ada lamaran dari 3 keluarga. Setelah memutuskan untuk 1 keluarga, saya akan mengirim Anda pergi dalam 1 atau 2 bulan. Pernikahan? Tapi bagaimana aku akan menikah? Kenapa pernikahan? Kenapa kamu tidak bisa menikah? Saya mengetahuinya dengan sangat baik. Saya tahu betul mengapa dia tidak bisa menikah. Karena ada seorang anak laki-laki di sana yang Cukup. Setidaknya lihat. Apa yang kamu katakan dan di depan siapa? Hati-hatilah jika kamu mengatakan sesuatu yang menentang putriku. Putriku adalah kebanggaanku. Dia adalah mahkota kepalaku. Dia peduli dengan kehormatan putrinya. Keputusanku adalah keputusannya. Aku bisa membawanya kemanapun aku mau. Dan dia tidak mau mengatakan apapun. Bukankah ini putriku? Apa yang saya katakan itu benar. Ya, ayah sayang. Lihat. Kamu berbicara omong kosong. Abaikan dia selalu bicara seperti itu. Bawa dia. Ajak dia beristirahat. Pergilah putriku. Datang. Mempersiapkan keberangkatannya. Keputusanku adalah keputusannya. Aku bisa membawanya kemanapun aku mau. Dia tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang saya katakan itu benar. Nak, beritahu aku dulu, siapa yang memberitahumu semua itu? Bahwa Anda meninggalkan studi Anda dan datang ke sini. Pergi. Kembali. Lihat, aku mohon padamu. Kamu kembali saja. Aku kagum. Aku mengetahui hal ini dari orang lain. Kalian punya nomor teleponku. Kamu bisa saja meneleponku. Saya tidak mati. Tapi rekan Anis, dia bisa masuk neraka. Rekan Anis itu. Bagaimana dia berani menyebut nama Urusa? Saya akan memotong lidahnya jika saya ada di sini. Berbicara dengan suara rendah. Anak buahnya berkeliaran di seluruh desa seperti anjing. Kamu pergi saja dari sini. Urusa juga tidak ada di sini. Dan di sini juga. Masalah akan mereda di sini. Tidak paman sayang. Masalah tidak akan terselesaikan seperti itu. Rekan Anis itu. Dia telah mencoba menyabotase kehormatan kita. Aku akan mengambil nyawanya. Kamu adalah putra saudara perempuanku yang telah meninggal. Anda adalah pendukung terakhir kami dan Urusa. Jika terjadi sesuatu padamu, Urusa entah bagaimana akan bisa menjalani hidupnya. Tapi kita berdua akan mati bahkan sebelum kematian. Lalu apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku tidak menghadapinya? Haruskah aku kembali seperti pengecut? Konfrontasi apa? Anakku, kamu menghadapi orang-orang yang setara denganmu. Dan kamu
Apa yang akan kamu lakukan sendirian? Lihat paman, ada Tufail, Yusuf dan Akil. Mereka semua akan mendukungku. Tidak ada yang akan mendukungmu. Bahkan orang yang memberitahumu. Mengapa? Putra. Mereka semua takut padanya. Semua orang menyukai hidup mereka. Apapun itu Bibi. Aku tidak akan meninggalkanmu dalam kondisi seperti ini. Lihat Zafar. Mengerti satu halku. Jika kamu tinggal di sini, maka Urusa akan ditinggal sendirian. Dan ini sepenuhnya benar. Bahwa Pir Anis tidak akan membiarkan kita hidup. Ini adalah tradisi desa ini. Bahwa jika seseorang mengatakan sesuatu yang menentang rekan Anis, dia juga pergi 6 kaki di atas. Atau dia dikubur 6 kaki di bawah. Itu dia. Aku sudah bilang. Saudaramu telah menang. Lihat. Mereka menang. Apa maksudmu? Hanya ada kepentingan laki-laki di sini. Yang ada hanya kemauan laki-laki. Kami wanita bukanlah manusia. Kami wanita tidak punya kemauan. Dia takut jika kamu belajar di universitas, kamu akan lepas dari tangannya. Itu sebabnya dia membuatmu kembali ke sini. Sekarang kamu akan tinggal di sini. Jangan berpikir untuk kembali lagi. Saya tidak akan menerima kekalahan dengan mudah. Itu kesalahanmu. Kesalahanku, apa yang telah aku lakukan salah? Kesalahan untuk kembali. Kapan kamu tahu api apa yang telah dinyalakan oleh saudaramu? Maka kamu seharusnya tidak kembali. Kamu kembali dan mempermudah saudaramu. Aku tidak menerima ini dari ayah tersayang. Saya dulu berpikir, saya akan mendapatkan izin, bahkan ketika saudaraku menentangnya seperti biasanya. Ini kesalahpahamanmu. Anak laki-laki itu tidak disebutkan dalam oposisi sebelumnya. Sekarang kamu telah masuk penjara ini. Lalu serahkan dirimu pada belas kasihan mereka. Jika Anda mencoba membuat masalah, itu akan terjadi padamu. Apa yang terjadi pada 3 gadis sebelum kamu? Ini sebabnya di zaman kuno, mereka biasa mengubur anak perempuan setelah mereka lahir. Ini kesalahan Heru. Dia memberi terlalu banyak kebebasan pada gadis itu. Ketika seseorang akan menunjukkannya, dia akan mengatakan bahwa putriku sangat polos. Katakan padaku, apakah seorang wanita muda adalah wanita yang lugu? Itu memang benar. Dia memberikan begitu banyak kebebasan kepada putrinya. Kini dia tidak sopan dan kawin lari dari rumahnya bersama kekasihnya. Mengapa itu penting bagi kami? Dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Jika tidak ada pria terhormat lainnya, dia akan memakan racun dan mati. Tapi mungkin dia adalah orang yang tidak terhormat. Saudara Zahir. Apa yang kamu lakukan di sini? Sebenarnya aku pergi ke rumahmu. Saya menemukan dan kemudian datang ke sini. Datang. Dia adalah Zafar yang bertunangan dengan Putri Heru.
Ya, itu dia. Saya pikir dia adalah orang yang kawin lari dengannya. Tapi dia masih di sini. Jika dia tidak kawin lari dengannya, lalu dengan siapa dia kawin lari? Tuan, tunangan gadis itu, yang pergi ke kota untuk belajar. Aku baru saja melihatnya di sini. Dia duduk dengan reporter dan pergi. Maukah kamu tidak menaati ayahmu? Kamu akan menentang keputusannya. Apakah ini pendidikan yang kamu dapatkan? Iya, Ibu. Aku tidak mau membangkang ayah sayang. Tapi dia memaksaku untuk melakukan semua ini. Ayahmu. Di hadapannya tak seorang pun dapat mengangkat matanya dan berbicara. Kamulah yang akan memberontak melawan dia. Ibu sayang, kenapa kamu tidak mengerti aku? Kakak telah memberitahu ayah untuk merampas hak saya untuk mendapatkan pendidikan. Dan Anda tahu betul, saya telah melakukan begitu banyak kerja keras. Di seluruh kelas, aku mendapat nilai tertinggi. Ibu sayang. Dan ketika aku akan mendapatkan hasil kerja kerasku, lalu ayah melarangku mengenyam pendidikan. Bukankah ini ketidakadilan? Keputusan ayah bukanlah sebuah ketidakadilan, Zahida. Sungguh tidak adil jika anak perempuan menolak menerima keputusan ayah mereka. Dan anak laki-laki. Ketika anak laki-laki melawan ayah mereka, lalu bukankah itu ketidakadilan? Anda memahami apa yang saya katakan? Ada perbedaan antara putra dan putri. Itu selalu terjadi dan akan tetap ada. Cobalah untuk mengerti. Saya tidak percaya dengan perbedaan ini. Saya tidak percaya pada perbedaannya antara putra dan putri. Perbedaannya hanya pada pendidikan. Itu bersifat karakter. Ini antara keadilan dan ketidakadilan. Ibu tersayang. Apa yang terjadi padamu, Zahida? Kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? Itu membuat jantungku berhenti berdetak. Jangan terlalu banyak berpikir, putriku. Ibu, aku tidak bisa tinggal di rumah besar ini. Saya tercekik di sini, dengan lingkungan di sini, dari orang-orang di sini. Aku akan pergi dari sini. Di mana kamu akan tinggal jika tidak di sini? Tahukah kamu? Aku merasa takut dengan semua ini. Saya pikir itu sesuatu yang buruk akan terjadi, sangat buruk. Pasti ada hal lain, Zahida. Tidak ada seorang pun yang begitu gelisah hanya untuk menyelesaikan kemundurannya. Kamu bisa berasumsi apapun yang kamu mau, Ibu. Tapi aku tidak akan lagi tinggal di sini. Saya akan kembali dan menyelesaikan pendidikan saya. Ini adalah keputusan terakhirku. Itu bukan di tanganku untuk membuatmu mengerti. Kamu seharusnya tidak datang ke sini, Zafar. Jika seseorang kamu di sini, kamu bisa berada dalam bahaya besar. Apa yang bisa saya lakukan, Saudara Zahir? Saya tidak mengerti. Paman dan Bibi, bagaimana aku bisa meninggalkan mereka dalam situasi ini dan pergi dari sini? Kamu harus pergi dari sini, Zafar. Jika kamu tinggal di sini, itu bisa berbahaya bagimu serta paman dan bibinya. Datang. Biarkan aku mengantarmu ke stasiun. Trian akan datang sebentar lagi. Duduk di dalamnya dan mencapai kota. Saya akan memberikan nomor Nyonya Mahen. Sampai di sana dan telepon dia. Dan ya, Bano bersamanya. Zafar. Pergi sebelum rekan Anis melihatmu di sini. Pergi. Anda. Kamu tidak perlu khawatir. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk paman dan bibi. Kamu hanya berhati-hati. Tentang kamu dan Bano. Dan jangan kembali ke sini. Selesaikan pendidikanmu lalu kembali lagi.
saudari Urosa, kenapa kamu begitu kesal? Apakah kamu merindukan ibumu? Kenapa kamu meninggalkannya dan datang ke sini? Saya tidak meninggalkannya. Mereka telah meninggalkanku. Jangan marah karena aku bersamamu. Aku tidak akan membiarkanmu marah selamanya. Menggambarnya sekali saja. Cobalah, Anda akan sangat menyukainya. Wow, kamu melakukannya dengan sangat baik. Sangat bagus. Lakukan. Mama, kemarilah. Apa yang terjadi? Lihat, kakak Urosa telah membuat gambar yang bagus. Wow. Ini sungguh sangat bagus. Di mana kamu mempelajarinya? Saya mempelajarinya dari Zafri. Saya biasa melihatnya saat dia mengambil gambar di desa. Saya juga belajar menggambar. Siapa Zafri? Dia adalah anak dari bibiku. Dia anak yang sangat baik. Dia datang ke kota untuk menjadi dokter. Sungguh. Saya tidak mengetahuinya. Mama, saya ingin makan es krim. Bawa aku bersamamu. Baiklah, kita akan pergi dan makan es krim hari ini. Kamu pergi dan ganti sepatumu. Urusa, kamu ikut dengan kami juga. Kita akan pergi bersama dan makan es krim lezat bersama. Biarkan aku mengambil tasku. Pergi dan kenakan sepatumu. Kamu datang denganku. Ayo pergi. Telepon aku saat kamu sampai di sana. Cepatlah, kereta tidak akan lama di stasiun. Saudara Zahir. Jaga paman dan bibi. Saya sangat khawatir tentang mereka. Kamu jangan khawatir. Saya di sini. Saya tidak akan membiarkan apapun terjadi. Dipahami? Kamu cepat saja, pergi dari sini. Hati-hati. Memakannya dengan cepat. Urusa, kamu tidak menyukainya? Tidak, itu sangat enak. Tidak masalah jika Anda tidak menyukainya. Kita bisa membeli jus atau sup. Tidak, itu bagus. Ibumu bilang kamu sangat cerewet. Kamu nakal dan kamu berlarian. Kamu tidak tinggal di satu tempat. Tapi kamu tidak seperti itu. Kamu tetap diam. Lihat, lupakan dalam keadaan apa kamu datang ke sini. Ingatlah bahwa Anda sepenuhnya aman di sini. Dan kamu akan segera kembali ke orang tuamu. Dan ini adalah iblis kecilku. Anda tidak akan pernah bosan tinggal bersamanya. Kamu akan menikmatinya. Ibu, aku sudah memberitahu adik Urosa bahwa dia akan menikmati banyak hal. Anggap saja kamu tinggal di rumah kakakmu. Kamu akan segera pergi ke rumah orang tuamu. Hei saudaraku, dengarkan aku. Kapan kereta ini akan datang? Itu seharusnya sudah terjadi sekarang. Oke. Ya Tuan. Kamu mengembalikanku tanpa bertemu denganku.
Kami telah menunggumu. Kamu mengembalikanku tanpa bertemu denganku. Anda. Kenapa kamu menungguku? Kami ingin melihat wajahmu. Kami ingin melihat wajah cantikmu, Tuan. Tadi aku memikirkan itu. Saya akan menceritakan semuanya setelah sampai di penjara. Tapi sekarang kamu bertanya padaku. Jadi sebaiknya aku memberitahumu. Kita di sini karena kami menangkapmu untuk menculik seorang wanita. Apakah kamu terhibur sekarang? Atau kamu ingin lebih? Bekerja. Hai Asyarna, kamu di sini. Salam. Salam, apa kabarmu? Aku baik-baik saja, di sini sangat sepi, di mana semua orang. Sebenarnya, Mahen mengajak Marian makan es krim. Saya dapat meneleponnya untuk kembali dan memberitahu dia bahwa Anda ada di sini. Tidak. Itu tidak diperlukan. Saya akan datang nanti. Saya pikir dia sudah ada di sini. Ayah, ayah, Apa kabarmu? saya baik-baik saja. Kamu tahu kami makan es krim. Sungguh, rasa apa yang kamu makan? Banyak sekali, vanila, coklat, strawberry. Kapan kamu datang? Saya baru saja datang. Kami telah membawamu bersama kami, jika kamu datang lebih awal. Ayahmu hanya sedikit terlambat. Ayo duduk di dalam. Ayo pergi. Bagaimana caranya? Saya mengirim kopi. Ya, terima kasih. Kuasai pekerjaanmu sudah selesai. Kami telah menangkap pelakunya dari stasiun. Dia akan melarikan diri. Sekarang beritahu kami apa yang harus kami lakukan padanya. Bawa dia ke kantor polisi, aku juga akan ke sana. Kita harus menemukan gadis itu bagaimanapun caranya hari ini. Kenapa kamu harus datang sendiri untuk masalah sepele seperti itu? Kami memiliki banyak pengalaman dalam masalah interogasi ini. Dan dia hanyalah orang miskin. Tuan, kamu tidak perlu khawatir. Ini hanya masalah 1 atau 2 jam. Kamu akan tahu segalanya. Saya akan memperlakukannya sedemikian rupa bahwa setiap anggota tubuhnya akan menjawab setiap pertanyaan Anda. Tuanku. Saya tidak ingin mendengar omong kosong. Dengarkan aku baik-baik. Aku ingin gadis itu sebelum besok pagi. Dalam kondisi apapun. Tuan, Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Anggap saja gadis itu sudah menjadi milikmu. Hei kamu bodoh, tangkap dia. Dia lari, tangkap dia, tangkap dia. Menguasai. Tuan, dia telah melarikan diri. Tapi kamu jangan khawatir. Saya akan menangkapnya dan menyajikannya kepada Anda sekarang. Aku akan membunuhmu jika dia melarikan diri, mengerti? Ya, tentu saja, tuanku. Saya memahaminya Tuan, saya memahaminya. Hei, kemana dia pergi? Temukan dia. Ya. Dia kabur. Hei, jika dia tidak mencari tahu, aku akan menembak kalian semua. Kamu mengerti atau tidak? Temukan dia.